Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh mengadakan rapat dengar pendapat umum atau public hearing rancangan kanun Kota Banda Aceh tentang pemilihan kecil serentak. RDPU berlangsung di lantai 4 gedung DPRK Banda Aceh Senin 7 Desember 2020. RDPU tersebut dibuka oleh Ketua DPRK Banda Aceh Faridnya Umar, dihadiri Ketua Komisi 1 Musriadi Aswad, Wakil Ketua Komisi Irwansyah, Sekretaris Komisi Muhammad Arifin, serta anggota Komisi Tuanku Muhammad, Syarifah Munirah, dan Husaini. Hadir juga para tenaga ahli Komisi 1 dan Pemko Banda Aceh. Dari eksekutif hadir langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Banda Aceh Dwi Putrasyah serta jajarannya, para camat dan kecik se-Banda Aceh, dan Ketua KIP Kota Banda Aceh Indra Milwadi. Ketua DPRK Faridnya Umar dalam sambutannya menyampaikan, arakan pemilihan kecik serentak pada dasarnya dibuat untuk menyelenggarakan pemilihan kecik yang efektif dan efisien, sekaligus mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik bagi Kota Banda Aceh. Sementara itu, Ketua Komisi 1 Musriadi mengatakan, RDPU merupakan akhir dari sebuah proses pembahasan dari sebuah rakan sebelum menjadi sebuah kanun. Tujuan dari RDPU dilakukan yaitu untuk mengumpulkan beberapa saran, pendapat, dan kajian mendalam demi kesempurnaan kanun seperti yang diharapkan. Tentunya kami bersepakat dengan tenaga ahli Komisi 1, Pemko dan juga dan anggota Komisi 1 beserta Kabah Hukum Pemko untuk berkonsultasi satu tingkat di atasnya untuk agar legalitas kanun ini menjadi sebuah harapan dan menjadi kanun sebuah inisiatif dari Kota Banda Aceh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kanun pemilihan kecil serentak itu tidak ada lagi sebuah hal yang bertentangan dengan regulasi di atasnya. Ini juga merupakan sebuah amanah Kemendagri yang tentunya Banda Aceh itu merupakan kalau ini berhasil, ini merupakan kanun yang disahkan yang kedua di Aceh setelah kanun di Abia dan juga di Banda Aceh tentang pemilihan serentak. Karena kalau kita lihat banyak kelebihan dan manfaat tentang pemilihan kecil serentak ini sendiri. Yang pertama dilihat dari efektivitas, efisiensi, dan juga penghematan anggaran. Tentunya ini juga kebersamaan yang dibangun dan tentunya bagaimana mekanisme dan teknisnya nanti akan diatur melalui peraturan Wali Kota Banda Aceh. Anggota Komisi 1 Syarifah Munirah menambahkan, dengan adanya kanun tersebut diharapkan akan menjadi program inovasi baru bagi produk hukum di Kota Banda Aceh. Karena menurutnya pemilihan kecil yang sebelumnya dilakukan secara manual, dan berkat kanun ini nantinya menjadi lebih efektif, efisien, serta akuntabel. Kita inovasi baru bagi Kota Banda Aceh dan kita menjadi inovatornya. Artinya pemilihan kecil konvensional dengan ini beda jauh. Ini lebih efektif, lebih efisien, akuntabel kayak gitu. Jadi harapan kita kan ini menjadi kanun yang luar biasa bagi warga Kota Banda Aceh, khususnya bagi penyelenggara pemerintah, Pak Desi dan Wali Kota. Ketua KIP Banda Aceh Indra Milwadi dalam forum yang sama mengatakan, ide pelaksanaan pemilihan kecil secara serentak sangat menarik. Dalam artian Banda Aceh tidak diam terhadap perkembangan teknologi, akan tetapi mencoba berinovasi dengan tetap melakukan perbaikan dan perubahan. Banda Aceh ini tidak mau idle kan, diam dengan situasi yang ada. Kalau tadi istilahnya Pak Ketua Komisi, Pak Mus tidak mau berada di comfort zone, zona nyaman. Tapi kita mencoba melakukan perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan. Saya pikir sebenarnya ide ini sebenarnya baik sekali. Bahkan ide ini kan sebelum adanya pandemi sudah kita sampaikan. Jadi serentak, kemudian bisa menggunakan metode dengan elektronik, sekarang ini aktual sekali. Nah, di beberapa negara lain, Amerika Serikat misalnya, Korea Selatan, pemilihan-pemilihan yang menggunakan teknologi, bahkan lebih berinovasi lagi, mereka menggunakan pemilihan pendahuluan. Bisa dengan internet, e-voting, bisa dikirim melalui email. Ini ternyata sekarang tingkat partisipasi tinggi sekali dan mendorong tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan. Jadi saya pikir ini langkah baik dan sangat strategis dan kita harus dukung ini semua. Mudah-mudahan apa yang belum sesuai dengan aturan-aturan di atasnya ini bisa disesuaikan karena ini tuntutan. Nah tadi kan seperti pengalaman saya bilang, dulu nggak ada boleh pakai pemilihan dengan elektronik, tapi kemudian ternyata boleh oleh MK, ternyata dianggap bahwa ini merupakan sesuatu yang prinsipil yang harus diberikan peluangnya untuk bisa dilakukan.
Tim Humas DPRK Banda Aceh melaporkan.